Apa kamu pernah dapat SMS nggak jelas yang nawarin pinjaman online atau informasi kalau kamu menang undian ratusan juta? Kalau iya, selamat, karena data pribadi kamu kemungkinan besar udah bocor. Kasus kebocoran data nggak cuma terjadi pada satu atau dua orang, tapi bisa terjadi pada jutaan data penduduk Indonesia. Beberapa waktu lalu bahkan kita dikejutkan dengan berita dugaan bocornya 279 juta data pribadi warga Indonesia yang disimpan di database BPJS Kesehatan. Data ini mencangkup pengguna yang masih hidup dan bahkan yang sudah meninggal. Tersebarnya atau bocoran data kita bukanlah hal lucu atau hal sepele yang dibiarkan begitu saja. Karena di balik itu ada ancaman besar yang mengintai. Kira-kira kenapa sih data pribadi kita harus dilindungi? Data pribadi kita memang sudah seharusnya dilindungi, karena pada dasarnya kita semua punya hak atas privasi. Hal ini sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, pasal 12 yang mengatur tentang hak atas privasi. Isi pasalnya begini, tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenangnya urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya. Juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu. Intinya, kita berhak mendapatkan perlindungan atas kehidupan privasi kita, termasuk data pribadi. Lalu, gimana jadinya kalau data pribadimu bocor atau tersebar luas? Bisa jadi data pribadimu dimanfaatkan tanpa persetujuanmu. Contoh lainnya, berkat data perilakumu yang terekam di suatu platform, kamu bisa aja jadi target profiling iklan. Pernah nggak sekali nyari barang di internet atau e-commerce, gak lama iklan-iklan serupa muncul di media sosialmu? Nah, itu tandanya kamu jadi target profiling iklan. Dampak yang lebih berbahaya dari bocornya data pribadimu adalah kerugian material dan bahaya mengintai lainnya. Di lain sisi, sebenarnya pemerintah pun telah berupaya melindungi data-data kita. Salah satunya dengan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Singkatnya, undang-undang ini mewajibkan agar seluruh pihak yang memproses data pribadi untuk dapat menjaga, melindungi, serta memastikan keamanan data pribadi masyarakat yang tersimpan pada platform kayak web, sosial media, dan lain-lain. Biar lebih paham, kita pakai contoh kasus deh. Kamu pakai suatu platform, lalu diminta buat mengisi data pribadi supaya kamu bisa mengakses keseluruhan fungsi platform dengan baik. Sebelum meminta data, platform udah harus bikin semacam ketentuan dan strategi buat mengamankan datamu. Misalnya, apa tujuan dari penyimpanan data pengguna? Berapa lama jangka waktu data disimpan? Apa saja hakmu sebagai pengguna? Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, platform nggak boleh menyebarkan datamu ke pihak lain, apalagi tanpa persetujuanmu. Dan platform juga punya kewajiban untuk mengamankan datamu dari upaya pencurian, hacker misalnya. Dari segi teknologi yang digunakan pun harus dipersiapkan dengan baik keamanannya. Kita ambil contoh dari platform komunikasi kayak WhatsApp, Telegram, dan Signal. Untuk mengamankan pesan, ada yang namanya fitur end-to-end encryption. Fitur ini akan mencegah pihak lain menguping atau mengetahui pesan yang sedang kamu kirimkan ke orang lain. Termasuk buat menghindari produsen pengembangan platform ikut menguping pesan tersebut. Kalau nggak ada mekanisme pelindungan data yang baik dari pihak penyedia platform, sangat mungkin data diri pengguna disalahgunakan oleh orang lain dan merugikan para pengguna. Sampai sini, semoga kamu makin aware sama pentingnya melindungi data pribadi. Sebagai subjek data, kita pun nggak boleh percaya-percaya aja dengan platform yang mau digunakan. Perlu ada tindakan antisipasi juga dari diri kita. Banyak kok cara yang bisa kita lakukan, mulai dari membuat password yang kuat, mengaktifkan fitur autentikasi 2 faktor, selalu berhati-hati memberikan izin akses data, dan tidak ceroboh memposting data pribadi ke sosial media. Selain itu, kita harus pintar-pintar memilih platform mana yang paling aman ketika berselancar di internet. Hai, terima kasih telah menonton Tifapedia. Sebarkan video ini ke orang-orang di sekitarmu, ikuti dan pantau juga media sosial kami di @tifafoundation untuk update informasi seputar masyarakat terbuka di Indonesia. Terima kasih.